Salam, ketemu lagi dengan saya di channel saya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang selalu setia dan mensupport channel saya. Untuk video kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang bukaan atau teknik jurus yang ada di perguruan Gajah Putih. Yang akan saya buka mungkin jurus Sangkwa Dalam untuk video kali ini. Tapi sebelum kita masuk ke jurus Sangkwa Dalam, saya ingin sedikit mengulas tentang video saya yang pernah saya tayangkan tentang depan potong. Belum terlalu paham apa yang saya jelaskan di sana. Padahal saya menjelaskan untuk video itu hanya membuka jurus dari depan potong. Oke, coba sini kita peragaan dulu ya supaya jelasnya. Yuk masuk. Nah, ketika kita melakukan jurus depan seperti ini, depan, kita belum tentu bisa melakukan teknik atau bukaan depan potong. Jadi ketika kita melakukan serangan depan, kita melihat reaksi dari si lawan. Misalnya lawan megang. Nah, megang ini otomatis kan ditahan, didorong, nggak mungkin kita masuk depan potong. Buka, pas. Atau kan misalkan dibuang keluar. Nah, ini nggak mungkin kita masuk depan potong. Otomatis kita harus melakukan gerakan bukan yang lain. Mungkin yang kemarin di komenan yang saya tangkap mungkin kurang lebih seperti ini. Depan mungkin maksudnya kaki kiri melangkah. Yuk coba melangkah. Nah, masuk ngambil kepala. Nah, untuk ini kita pakai bukaan yang lain. Jadi tidak bisa pakai bukaan depan potong. Nah, untuk depan potong kita bisa melakukan jurus depan potong ketika musuhnya buang ke dalam. Nah, baru kita bisa melakukan jurus depan potong. Jadi ketika si lawan melakukan perlawanan atau bereaksi dengan gerakan kita, nah di situ kita harus fleksibel. Jadi tidak bisa berpatokan dengan satu jurus. Mungkin penjelasan tadi yang saya singkat mungkin cukup bisa dipahami. Jadi intinya ketika saya membuka jurus bukan untuk langsung dipraktekkan ketika kita berhadapan dengan musuh. Karena ketika kita belajar bela diri itu harus ada tahapan, bertahap. Jadi ketika kita menghadapi lawan seperti ini, kita harus gimana. Nah, di situ kita bakal tahu jawabannya. Contoh seperti kasus yang tadi, kita mau depan potong, ternyata si lawan melakukan perlawanan dengan cara misalnya melangkah, narik kepala atau rambut kita. Nah, itu pasti kita pakai jurus Gajah Putih yang lain. Jadi jangan dipaksakan masuk jurus depan potong karena itu sudah tidak mungkin. Oke, cukup sekian. Sekarang kita masuk ke bukaan jurus Sangkwa Dalam. Ya, coba di sini dulu. Ya, masuk. Nah, untuk teknik bukan Sangkwa Dalam, ketika kita melakukan serangan seperti ini, nah si lawan melakukan perlawanan dengan tangan kita ditepis ke dalam. Coba tepis ke dalam. Nah, di sini masuk. Baru kita masuk. Si tangan ini balik seperti kita mau menyangkol. Cuman posisinya jadi dibenturkan. Tulang tangan kita bagian dalam ke arah sikutnya. Ini masuk, ini didorong. Nah, seperti ini. Nah, agar si musuh tidak bisa mendekat ke kita, kalau ini terus ditarik pasti musuh terus mendekat. Jadi diulang. Masuk. Oh, buang. Oh. Jadi tangan kita harus langsung sudah motong, langsung tutup lagi ke bagian wajahnya. Jadi si musuh tetap tidak bisa dekat ke kita. Kalau diginiin, ini bahaya. Dia bisa melakukan serangan balik, misalnya ke jambakan, ke rambut. Nah, tapi kalau langsung masuk, dia bakal susah melakukan serangan ke kita. Nah, oke, mungkin
bisa dipahami oleh rekan-rekan semua tentang pengaplikasian jurus dari Sang Dalam. Oke, mungkin sekian penjelasan saya tentang bukaan dari jurus Sang Dalam. Jadi itu tidak bisa dijadikan patokan ketika kita menghadapi lawan di lapangan, karena ketika kita berhadapan dengan lawan kita harus fleksibel. Nah, untuk rekan-rekan mungkin junior-junior saya yang belum terlalu mengenal tentang Kejar Gajah Putih, sebaiknya seperti pesan dari Abah Ujier kepada saya ketika saya berlatih. Ketika kita latihan bukaan, ikuti aja dulu, jangan melawan, karena nanti kedepannya kita bakal tahu sendiri jawaban-jawaban dari apa yang ada di kepala kita. Ketika kita melakukan jurus ini, si lawan lakukan gimana, insya Allah kalau rekan-rekan sudah menguasai bukan dari Gajah Putih, bakal tahu sendiri. Oke, ya.